Pancasila sebagai sistem etika. Anda bisa berbicara dua komponen ya Pancasilanya, terus etikanya apa potensinya mungkin tidak belajar Pancasila. Ada yang ingin menyampaikan? Ini 205 diam saja. Makanya kita kuliah kan? Dia kayak coba kalau misalnya ngomong langsung ditembak, itu baru dia terus. Ini apa? Kita untuk berbagi dengan teman-teman semua. Itu kan pahala tuh. Siapa tahu ada teman saya yang paham, belum mengerti, ada menjelaskan berbagi. Ayo, ini kan gabungan dari beberapa kelas kan. Salah, nggak pernah kan salah dimarahi. Kan? Interupsi Bapak. Ya, silakan. Nadia ya. Yang ingin menjawab untuk review materi kemarin Pancasila sebagai etika, yang dimana kita bahas yang pertama merupakan Pancasila sebagai etika yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi arahan pada setiap warga negara sebagai sistem orientasi yang jelas dalam menata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Dan keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Kelas berapa? Kelas 1B. Di mana sekarang ini? Tinggal di Majalaya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Apa namanya Nadia? Ya. Katakan oleh Nadia itu bahwa ketika dikatakan Pancasila sebagai sistem nilai, itu adalah sebuah nilai-nilai Pancasila yang menjadi sebuah rujukan bagi kita warga negara di dalam bersikap atau bertindak. Ya, nah, nanti silakan Anda yang lain bisa lebih menjelaskan kenapa harus nilai-nilai Pancasila itu kan bisa kayak seperti berteman ataupun di dalam etika setiap warga negara. Bagus, terima kasih Nadia sudah mengawali review ini dan yang lain sama banyak pengetahuan yang didapat oleh teman-teman. Silakan Bapak mengundang yang lain yang menyampaikan. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Sarah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Nuraini dari jurusan D3 Kebidanan Bandung. Sekedar ingin menambahkan dari yang tadi telah Nadia sampaikan, kalau misalkan minggu kemarin kita belajar mengenai Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana dalam pembahasan ini terfokuskan kepada pembahasan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan etika bagi warga negara Indonesia, yang dimana Pancasila ini berasal dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Lalu ketika berbicara mengenai nilai-nilai atau sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, peradaban, persatuan, atau keadilan, yang dimana sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat universal
sehingga bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun tanpa memandang baik dari segi agama, suku, bangsa ataupun yang lainnya. Mungkin sekian Bapak. Baik, terima kasih Sarah atas mereview kembali materi yang tadi. Jadi Sarah ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Nadia. Ya kan? Sarah itu di kelas apa ini di pidana? Izin menjawab Bapak dari kelas 1 Pak. Oh, kelas 1 Kak. Kalau di mana Sarah? Di Banjaran Bandung. Banjaran ya. Bagus sinyalnya di Banjaran. Karena mungkin lagi cerah ini ya, jadi bagus sinyal. Jadi memang ketika yang tadi disampaikan bahwa oleh Nadia nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang yang menjadi rujukan gitu. Ketika Sarah lebih menjelaskan kenapa nilai-nilainya, nilai itu apa sebenarnya, berasal dari mana. Ternyata nilai-nilai tersebut itu tidak lain adalah nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan masyarakat kita sendiri, ya, bersumber dari kehidupan masyarakat kita, bersumber dari segala aktivitas yang masyarakat kita lakukan pada zaman ya, sehingga kita bisa melihat di sana ada nilai religiusnya, nilai sosialnya, nilai persatuan, nilai nilai kepemimpinan, ya, dan nilai keadilan. Ini menunjukkan bahwa diri bangsa dan sekarang ini harusnya menjadi landasan kita pada generasi berikutnya. Maka hal ini tentunya akan menjadi sebuah kemungkinan. Anda bisa bayangkan kan nilai-nilai tersebut ketika para tokoh bangsa itu akhirnya berpikir nilai-nilai diambil dari kebiasaan orang Barat, orang Belanda, itu ya, orang Jepang dalam kita pada waktu itu adalah jajah. Mungkin akan kesulitan karena itu bukan sebuah budaya kita. Ya, tapi ini luar biasa dan bangsa pada waktu itu bahwa nilai-nilai tersebut harus diambil dari kebiasaan, ya, kebiasaan masyarakat kita sendiri, sehingga diharapkan setelah dasar maka nilai tersebut mampu diimplementasikan. Sekarang bisa ada lebih kembangkan lagi ya. Bagaimana sih sebenarnya penerangan nilai-nilai tersebut sehingga benar-benar nilai ini bisa nyampe ke masyarakat ya. Nah ini ya sehingga benar-benar bisa menjadi sebuah perubahan. Maka kan tidak nilai-nilai Pancasila sudah nilai-nilai baik kita tahu dari kehidupan ya masyarakat kita. Nah sekarang bagaimana menerapkan ini agar dapat dipahami, dihayati oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita, sehingga itu bisa menjalankan kehidupan baik. Tentunya kan memberikan Anda memberikan penjelasan lebih lanjut ya, ini bisa menjadi bahasa yang bagus ketika Anda bisa menyampaikan pendekatan yang bisa dilakukan sehingga benar-benar menjadi etika dalam kehidupan sendiri. Baik, Bapak mengundang lagi ada yang ingin menyampaikan review tentang konsep terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Instruksi Bapak. Muhammad Ilham dulu ya kalau gitu. Baik Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham dari Farmasi kelas 2A. Izin menyampaikan Bapak terkait penerapan nilai-nilai etika di Pancasila itu mungkin bisa dilakukan dimulai dari diri sendiri Pak, tetapi terhadap poin-poin misalkan dari sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa,
mungkin kita sebagai karena Indonesia tuh agamanya banyak, mungkin kita bisa menjadi toleransi tidak mengganggu raya umat lain, mungkin pada saat beribadah tidak mengganggu ibadah umat lain. Lalu di poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita juga melakukan sesuatu yang mana yang itu dianggap adil gitu, baik mungkin dari kita sendiri atau mungkin secara hukum. Lalu selanjutnya ada Persatuan Indonesia sebagai bangsa yang sangat banyak gitu kan, berbagai dari suku bangsa. Mungkin dengan adanya saling sikap saling menghargai dari satu bangsa ke bangsa yang lain, itu bisa meningkatkan persatuan Indonesia itu sendiri, Bapak. Jadi persatuan itu bisa dibentuk apabila kita saling menghargai satu sama lain. Lalu misalkan di sila itu kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan, itu mungkin bisa pada saat bermusyawarah mungkin bisa saling menghargai pendapat, atau bisa pada saat pemilihan umum bisa bersikap dengan adil, jujur. Lalu yang terakhir itu yang terakhir mungkin bisa lebih adil terhadap sesama, Bapak, mungkin bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya ya? Nampaknya belum hafal. Baik, Bapak, saya Muhammad Ilham Hidayatullah dari Farmasi kelas 1 Bapak. Farmasi satu ya. Dari Dayakolot, Pak. Iya betul, Bapak. Banjir kan di Dayakolot sekarang kayak Bapak, musim kemarau. kalau musim hujan masih banjir. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti ya, agar tidak terganggu perpunyaannya kalau misalnya musim hujan. Nah, ini bagus apa yang disampaikan oleh Muhammad Ilham. Jadi bagaimana sebenarnya agar materi bisa diterima oleh masyarakat, dan kan lain adalah memahami masing-masing kita. Nah, saya melihat yang terjadi tetap hanya sebatas apa, sehingga kalau kita tahu kita tahu kita satu sampai sila itu ya kira sudah selesai. Kita nilai-nilai karena itu merupakan aturan katakan kerja merupakan ya, ketika ini merupakan situasi tersebut, maka di mana orang, maka jika nilai-nilai Pancasila harusnya sehingga ketika orang akan sikap orang akan bertindak, ya, maka harus nilai-nilai Pancasila ini menjadi nah ini jika sebagai tingkat misalnya contoh ya, Anda suka misalnya dengan apa ya yang berasal dari baik ya, itu bukan terus ditanya tidak seperti bagaimana ketika Anda mencintai yang mencintai berlebihan, dia yang tidak boleh, karena ketika kita berlebihan nanti ada ini seperti caranya artisnya ada ini model-model pakaian model-model yang seperti itu. Padahal itu berdasarkan pada
nilai-nilai agama, mereka di sana masyarakat bisa ini kan pendidikan itu harus sampai ke sini. Ketika mau sampai ke sini, baik harus sampai pemahaman, sampai menghadapi. Tapi kalau hanya sekedar tahu, nah ini yang mungkin sekarang sudah terjadi di kita. Sudah pada tahu. Kenapa bisa tahu? Ya, karena mesti upacara sekarang SMA, ketika upacara itu setiap ada pembacaan Pancasila, semua peserta upacara harus diikuti. Dan maka dengan seperti itu dengan lari saja kita bisa melakukan sampai. Tapi kan bukan kita kita lebih pada bagaimana bisa implementasikan. Tidak mungkin implementasi ini terjadi ketika hanya sekedar tahu saja apa adanya pemahaman. Ya. Maka ini menjadi hal yang penting. Ya. Menjadi hal yang penting bagi kita dalam memahami betapa yang namanya pendekatan dalam pembelajaran Pancasila itu harus memiliki pendekatan tertentu sehingga apa dapat dan dapat diimplementasikan karena nanti wujudnya adalah yang berbeda, bukan hanya sebatas pengetahuan. Ya, terus luar biasa. Tapi tadi ada yang satu lagi, barangkali ada yang menyampaikan lagi. Tadi siapa? Siapa yang tadi ingin memberikan? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Kalau bisa. Saya terjadi dari tiga kerjaan pasar Satu B ya. ini menyebabkan bapak dan yang rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan ya dari apa yang saya dapat dari pemaparan itu Pancasila itu sebagai sistem etika merupakan penyebaran dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, etika Pancasila juga mengatur nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan berkeadilan, di mana nilai Pancasila itu memiliki sifat norma etik yang meliputi etika sosial budaya, etika pemerintahan dan politik, etika profesi, ekonomi dan bisnis, etika penegakan yang berkeadilan, dan juga etika keilmuan dan kehidupan. Di mana tantangan dari sistem etika sendiri pada orde lama itu sistem pemerintahan yang otoriter. Nah, di era reformasi itu kebebasan berpolitik korporasi juga mengesampingkan nilai-nilai moral seperti anarki dan juga yang lain-lain. Nah, dapat disimpulkan jadi Pancasila sebagai sistem etika itu memegang peranan dalam terwujudnya sebuah sistem yang baik di negara Indonesia. Terima kasih. Bapak ada yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ini kita bisa katakan bahwa
ketika kita menyampaikan hal-hal kita atau memberikan contoh, kita dapat memberikan contoh yang kita mengatakan kita menjadi juga dalam ada bisa mencontoh, tapi anehnya anehnya kalau kita komentar tingkat maka belum tentu dia apa namanya menyadari bahwa diri sedang ada yang tidak menyadari hal demikian bahwa saya sebenarnya sudah melaksanakan. Begitu juga yang tidak melaksanakan, mereka tidak menyadari kalau mereka yang dapat maksudnya perlu hanya karena apa? Karena ketika Pancasila tidak dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, ketika kita lihat bahwa nilai Pancasila tidak adalah 5 nilai yang baik, maka pengaruhnya kepada nilai baik. Ya, nanti hal yang baik yang akan mempengaruhi sebuah sistem negara yang sistem negara yang baik. Tapi kalau misalnya perilakunya tidak dimodifikasikan saja, adanya nilai-nilai Pancasila juga sifatnya nilai transparan. Tapi kalau misalnya dengan tidak ada nilai-nilai ini, maka sudah orang bisa banyak negara kita terjadi apa. Nah, maka tentunya dengan demikian setidaknya berkontribusi kepada warga negara kita menuju pada nilai-nilai adalah sikap dan sikap nanti akan negara yang baik. Nah, kita berbicara tentang Pancasila tidak bisa berbicara terpisahkan antara sila-sila yang lain. Pak saya mah kayaknya cukup sila dengan sila pertama saja, bukan sila kedua. Tapi bisa begitu. Karena sila yang lain adalah satu terkait. Misalnya bagaimana yang akan bisa wujud dari sikap bagaimana di Malaysia itu apa? Sikap berkemanusiaan yang beradab. Ya, ketika kita mampu mewujudkan kemanusiaan yang beradab, mereka kita bisa mampu menghargai orang lain. Kita yang namanya stratifikasi sosial tersebut dan ini ada karena seperti itu tidak jadi saling melengkapi. Kita ada kita kalau yang bodoh tidak ada kita kalau ada yang miskin karena ini bentuk sebuah keadilan agar mereka saling ada yang mau bekerja tidak bisa berkembang justru ya. Maka di sini dikatakan inti dari isi Pancasila adalah manusia pluralis yang memiliki unsur kooperatif pemilihan sifat kooperatif adalah di sosial kita sebagai manusia maka pada diri dan manusia dan ada satu lagi ada tidak bisa dalam suatu kehidupan maka posisinya kita harus menempatkan diri ya lebih daripada sebagai makhluk Tuhan maka kita hubungannya dengan Tuhan kita beragama kita tidak belajar agama yang benar menurut kita menurut pemahaman kita ketika kita sudah meyakinkan maka kita melaksanakan berita ini kita sebagai makhluk Tuhan tidak bisa dalam kehidupan kita dalam melakukan tidak dari manusia semua
Bahwa individu itu apa? Dia semua melekat apa yang ada di diri kita dengan karakternya. Ya, gitu. Maka apa yang ada dalam diri kita agar kita terbaik dan segala perbedaan dan kita bisa diterima oleh orang lain. Dan ya, bisa ada kesempatan banyak wah saya suka sama kamu, saya suka menerima apa ada di bahasanya dan memiliki sebuah kesadaran ya, bahwa kita sebagai makhluk hidup ketika kita ingin orang lain harus kita saja, tapi itu karena tidak boleh hanya ada pada diri mulut saja. Kemudian harus kita bisa banyak orang-orang yang memang tidak keras seperti kita. Ya disinilah ya, cara posisi sebagai manusia sosial. Nah, oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Delta perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai sumber dalam kehidupan sosial kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa banyak contohnya dalam yang bukan ketika dalam kehidupan sosial. Coba ada ketika contoh misalnya dalam kehidupan sosial misalnya ya orang itu bahwa nilai Pancasila ini adalah nilai yang diterima oleh masyarakat ya dalam kehidupan kira-kira apa sebuah perilaku yang seperti apa yang juga ini adalah sebuah kehidupan Pancasila. Ya, ini contohnya tadi masyarakat ada yang mencontoh indikator kehidupan sosial. Bapak, ya silakan Farid. Kenalan pada data tidak ada tiga pengamatan banyak mungkin apa untuk contoh edukasi Pancasila itu terkait apa pertama kali yang kita jika kita melewati banyak orang ucapkan komisi atau kemudian kalau misalnya di lingkungan pendidikan atau sekolah seperti kalau dari sini apa game itu kita ada dosen kalau ada tanya bisa menjawab ya baik terima kasih. Nah ini kita dalam kehidupan sosial misalnya apa ya, ketika jalan di tempat orang mendapatkan kondisi ini adalah proses penghormatan di dalam dunianya cara kita hidup dalam dunia itu dalam dunia kita ya pernah melihat atau pernah merasakan yang namanya itu kalau untuk sama saya kalau kita hanya orangnya berdiam tapi kalau misalnya di media sosial dia selalu komentar selalu ada begitu di tempat itu terus komentar sih ketika ketemu orang itu masih diam malu ini artinya kita itu hidup dalam posisi sebagai manusia di cara bilang dalam dunia maya itu pun tetap harus apa namanya harus jaga etika trans itu ada juga orang-orang yang sukanya mengkritik terus mungkin tidak bukan mengkritik tapi kan ketika orang berpendidikan
dalam pemerintahan. Apa yang bisa Anda sampaikan atau jelaskan proses seseorang di dalam nilai-nilai Pancasila di dalam pemerintahan dan para mereka dapat negara ataupun mereka yang di dalam baik apa pemegang lagi saya kira tentang nasib hidup pemerintah dan silakan saran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Nuraini dari jurusan Etika Kebijakan Bandung kelas 1A. Mengenai etika pemerintahan dan politik mungkin dari sudut pandang orang yang aktif dalam pemerintah ataupun dalam politik itu seperti mengadakan kampanye ketika akan diadakannya pemilu. Mungkin dalam kampanye tersebut kita tidak boleh menjadikan satu sama lainnya seperti menjadikan partai-partai lainnya. Dan mungkin untuk kita sendiri sebagai masyarakat biasa mungkin dalam etika pemerintahan dan politik ini dalam halnya pemilu mungkin kita ikut serta dalam pemilihan tersebut jika usia kita sudah memenuhi kriteria dan